Shalom, para GK yang dikasih oleh Tuhan. Bulan Januari, kita telah membahas subtema tentang memberi yang terbaik dengan hati yang berkualitas. Di bulan Januari, kita sudah belajar banyak hal yang berkaitan dengan hati yang Tuhan lihat. Hati yang kita persembahkan dengan berbagai macam motivasi, keadaan. Nah, di bulan Februari, kita akan lanjutkan dengan subtema memberi yang terbaik dengan persembahan yang berkualitas. Memang nanti kita akan menemukan fakta di bulan Februari yang subtemanya adalah memberi persembahan yang berkualitas. Mau tidak mau masih terhubung dengan persoalan hati. Baiklah, kita akan mulai belajar bersama Bapak Ibu para GK yang dikasih oleh Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan persembahan yang berkualitas. Itu subtema bulan Februari. Bisa dipersingkat atau diringkas dengan kalimat memberi persembahan yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan memberi persembahan itu merupakan bagian dalam peribadatan dalam semua agama, termasuk dalam peribadatan umat Kristen. Di dalam tata ibadah umat Kristen, tindakan memberi persembahan itu dijadikan salah satu unsur utama dalam peribadatan. Namun fakta menunjukkan bahwa persembahan diidentikan, disamakan dengan uang ataupun barang yang diberikan kepada pihak gereja oleh umat, oleh jemaat, yang selanjutnya dikelola oleh pengurus gereja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan dan keperluan yang ada. Pemaknaan umat Kristen terhadap pemberian persembahan akhirnya bisa terkurung atau terkungkung dalam wawasan atau cakrawala berpikir yang sempit dan materialistis. Padahal Alkitab tidak menekankan bahwa untuk memberi persembahan bentuknya selalu uang atau harta. Jadi kita jangan menjadi umat Tuhan yang berwawasan sempit. Mari para GK explore pengertian kita dan explore diskusi kita di dalam kelompok sel yang membahas tentang persembahan yang terbaik di bulan Februari. Uang dan harta adalah salah satu bagian atau salah satu jenis persembahan-persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain waktu, tenaga, keahlian, dan lain sebagainya. Bahkan, kita masih bisa menemukan orang-orang yang memberi persembahan dengan motivasi agar kepentingan dirinya yang bersifat material terpenuhi oleh Tuhan. Memberi persembahan berharap kebutuhan materinya terpenuhi oleh Tuhan. Saudara bisa perhatikan itu, motivasi apa itu? Nah, sekarang kita lebih dalam membahas. Saya masuk pada satu konsep berpikir tentang memberi persembahan secara agamawi. Bapak Ibu Saudara, dalam anggapan agama-agama, melalui memberi korban atau persembahan dalam satu rentetan ritual ibadah, maka umat beragama atau manusia yang memberi persembahan itu hidupnya akan tentram, akan aman, akan bahagia. Dengan kata lain, manusia yang memberi persembahan atau yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, maksud dan tujuannya adalah agar mendapatkan
apa yang diinginkan, agar memperoleh kekuatan serta hidup mereka terjamin, dan mereka memperoleh keselamatan. Sayangnya keselamatan di bumi saja, di dunia saja. Waspadai Bapak Ibu Saudara, wawasan sempit yang menghasilkan praktek memberi persembahan yang menyimpang dari kebenaran dalam Alkitab. Mari perhatikan itu, dan Anda akan bisa diskusi di kelompok sel dengan anggota saudara yang pengertiannya beragam, yang mungkin motivasi dan pengertiannya masih seperti agama-agama lain, yaitu agamawi. Mari kita telaah lebih dalam topik tentang memberi persembahan yang terbaik di bulan Februari ini. Bagian berikutnya saya mengajak saudara melihat motivasi dan pengertian memberi persembahan. Ada ayat dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 menuliskan demikian. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Perhatikan frase demi frase dalam ayat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita meneliti urutan kata atau diksi dalam ayat yang kita baca ini, lalu menghubungkannya dengan ayat-ayat lain dalam seluruh kebenaran Alkitab, kita bisa mendapatkan kebenaran bahwa seseorang bersuka cita karena memberi persembahan atau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan tulus, dengan sukarela, seperti ayat yang tadi saya bacakan. Bangsa itu bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena mereka memahami, karena mereka menyadari, karena mereka memiliki kerelaan, ketulusan dalam memberi persembahan. Itu yang membuat mereka bersuka cita, bukan tentang persembahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang bersuka cita karena memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulus, dengan sukarela. Bukan bersuka cita karena semata-mata bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, tidak semua orang yang memberi persembahan kepada Tuhan otomatis akan memiliki perasaan sukacita dan bahagia. Tidak otomatis. Anda bisa temukan, dan fakta menunjukkan orang-orang Kristen umat Tuhan yang memberikan persembahan, bahkan mereka menganggap persembahan yang terbaik, belum tentu mereka itu punya sukacita dan bahagia. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita mengerti, bahas, tekankan bersama, bahwa sebagai umat tebusan, kita memberi persembahan dengan sukacita dan sukarela. Sukacita dan sukarela itu hasil dari kita memang bersyukur. Kita memang mengerti kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, karena kita mengerti, maka sukacita itu muncul, terekspresi dalam bentuk memberikan persembahan. Dan sukarela, sukacita. Jadi bukan setiap orang yang memberi persembahan pasti punya hati sukacita dan bahagia. Tidak. Ya, jadi ayat ini Anda mesti telah benar-benar bahwa bangsa Israel bersukacita karena, jadi bersukacitanya itu karena rela, karena memberinya dengan tulus. Jadi kalaupun memberi persembahan tidak dengan rela dan tidak dengan tulus, maka dia tidak akan memiliki sukacita yang sejati. Mari ulangi apa yang Anda dengar lewat rekaman video ini. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan bisa memberi persembahan dengan tulus, dengan sukarela,
karena memiliki atau karena telah menerima sukacita dan bahagia lebih dulu sebagai umat tebusan. Jadi sukacita dan bahagia itu bukan akibat dari saya sudah memberi persembahan. Dibalik, sukacita dan bahagia itu sudah saya terima karena saya adalah umat tebusan. Nah, sukacita dan bahagia itu dasar saya memberikan persembahan yang terbaik dengan sukarela dan tulus. Sekali lagi Bapak Ibu, dengar berulang-ulang uraian saya di bagian masalah motivasi dan pengertian memberi persembahan. Sesuai dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kebiasaan memberi persembahan kepada Allah itu diatur dengan berbagai aturan dan sangat ditaati oleh orang Israel. Pemberian itu diberikan umat sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan yang menuntun mereka di padang gurun dengan berbagai macam mujizat dan kehadiran Tuhan. Israel sangat menikmati tuntunan Tuhan di padang gurun, di padang belantara. Sehingga kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang juga disertai dengan tanda-tanda mujizat itu membuat mereka termotivasi membawa persembahan. Itu yang Tuhan harapkan. Jadi bukan membawa persembahan untuk mendapat mujizat, membawa persembahan untuk mendapat perlindungan. Mereka sudah mendapat perlindungan terlebih dahulu. Mereka sudah melihat mujizat lebih dahulu. Lalu ekspresinya adalah rela dan tulus datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik. Saat mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, mereka tidak lupa apa yang harus dilakukan. Jadi saat mereka atau setelah mereka menerima berkat-berkat Tuhan, mereka tidak lupa apa yang harus dilakukan, yaitu membawa hasil pertama dari bumi, dari hasil panen, kira-kira begitu, yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan Bapak Ibu Saudara di Perjanjian Lama, sama sebenarnya dalam Perjanjian Baru, bahagia sukacita itu karena kita mengalami Tuhan, karena kita merasakan kasih Tuhan, karena kita tahu kita umat pilihan Tuhan, dan ekspresinya adalah memberi persembahan yang terbaik dengan tulus dan rela. Hatinya sudah bersukacita lebih dulu, bukan setelah memberi baru terima sukacita. Nah, ini yang saya sempat sampaikan di khotbah minggu ketiga. Kalimat yang minggu ketiga atau minggu pertama ya, saya lupa persisnya. Kalimat yang menyatakan bahwa saya dulu kikir, saya dulu tidak suka memberi, tapi setelah saya memberi, setelah itu saya merasakan bahagia, tenang, tentram. Lalu saya mengajak saudara selama 1 bulan coba renungkan kesaksian atau kalimat yang diucapkan orang ini benar apa tidak. Anda bisa menjawabnya sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian yang terbaik dalam bentuk persembahan sepatutnya kita lakukan dengan didasarkan atau dimulai dari atau sebagai ungkapan sukacita, hormat kepada Tuhan, sehingga tidak terpaksa dalam memberi persembahan. Memberi persembahan merupakan perwujudan rasa syukur atas pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan yang disertai dengan sukacita. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Memberi persembahan untuk mendapat sukacita. No. Sukacita itu sudah kita dapat karena kita sadar ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Lalu pada saat-saat tertentu, kalau dalam konteks ibadah, kita membawanya dengan rela, dengan tulus. Kenapa? Karena sudah ada sukacita di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Persembahan juga adalah ekspresi iman bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, tapi kita beriman Dia ada. Dan kita menghormati Dia lebih dari berkat-berkatnya. Sukacita kita menghadap Tuhan lebih daripada segala yang bisa kita terima secara materi. Bapak Ibu Saudara, selain memberi persembahan adalah perwujudan rasa syukur,
juga merupakan kewajiban. Ingat loh, kewajiban. Jadi Anda tidak bisa mengata-ngatai atau menilai, wah gereja terlalu memungut uang terhadap jemaat. Wah gereja terlalu menekankan uang. Ya kalau menekankan berlebihan ya Anda boleh memberi kritik yang membangun lah. Tapi kalau ini adalah wajar, setiap ibadah ada persembahan, kadang ditambahkan dengan persembahan ekstra, itu kewajiban. Dan kalau orang sudah mengalami sukacita, bahagia, ketenangan karena Kristus di dalamnya, karena dia sudah menjadi manusia baru, maka sukacita itu tidak dia cari dengan cara memberi persembahan. Memberi persembahan itu adalah bentuk lebih, ekspresi lebih dari sukacita, bahagia, tentram di hatinya. Sehingga dia membawa persembahan dengan tulus dan sukarela. Perjanjian baru pun begitu. Bahkan perjanjian baru menambahkan bukan hanya harta yang bisa dipersembahkan. Lebih daripada harta adalah segenap kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 dan 2. Pikiran, perasaan kita, serta kualitas kehidupan kita yang hidup dalam kekudusan, itu juga bisa menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Ya, persembahan yang tidak berwujud materi. Selain persembahan yang terbaik kita bisa berikan dalam wujud materi. Tapi ingat, motivasi dan pengertiannya adalah sudah bahagia, sudah sukacita, sudah damai karena Yesus dalam kita. Karena kita menerima anugerah keselamatan, jaminan keselamatan, sukacita, damai, kebahagiaan itu kita sudah miliki. Lalu ekspresi lebihnya adalah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Perhatikan, kalau Anda ingin tahu kalimat apa yang saya ajak saudara pikirkan ketika minggu pertama, kalau nggak salah, saya mengajak saudara memikirkan tentang kalimat kesaksian seseorang yang berkata, setelah saya tidak kikir lagi, saya menjadi orang yang suka memberi, saya jadi bahagia, saya jadi senang, saya jadi tentram. Benarkah kalimat itu? Anda bisa menjawabnya lagi sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pelajari lebih mendalam melalui diskusi. Ya, melalui diskusi. Ananias dan Safira bermaksud memberi persembahan dalam bentuk uang mereka. Kita sudah tahu cerita yang klasik ini. Namun akhirnya dihukum Tuhan. Ironis ya, memberi persembahan justru dapat hukuman. Wah, ngeri sekali. Iya, Anda juga harus belajar. Kengerian itu harus tetap ada di hati kita. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Sehingga Tuhan hukum Ananias, Tuhan hukum Safira. Padahal mereka memberi persembahan. Anda pelajari dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 5, ayat 1 sampai 10 ya. Anda bacakan kepada anggota, lalu diskusikan. Nah, diskusinya kita masuk dengan 3 pertanyaan saja. Itu nanti bisa menjadi diskusi yang dalam. Pertanyaan pertama, kebenaran atau rema apa yang Anda dapatkan dari kisah Ananias dan Safira? Yang kedua, teguran apa yang Anda dapatkan? Yang ketiga, perubahan apa yang hendak Anda lakukan? Oke? Ini materi yang cukup berat, dan saya yakin yang usia sudah dewasa bisalah mempelajarinya. Apalagi Anda para GK mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi para GK yang anggotanya berusia 14 atau 12 tahun, atau yang anggotanya belum bisa diberikan uraian materi yang saya sudah uraikan di atas, maka sampaikanlah kisah anak yang membawa 2 ekor ikan dan 5 roti. Tekankan bahwa mereka semua anak-anak atau anggota komsel kita harus memiliki hati yang rela dan senang jika memberi persembahan. Bisa dalam bentuk uang, garis miring kolektor misalnya, dalam konteks beribadah. Tenaga, jadi pengurus, jadi pelayan, ya, jadi volunteer, jadi aktivis. Kepandaian, baktikan itu, berikan itu, persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kerajinan dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab Tuhan sangat mengasihi umatnya yang memberi dengan rela, tidak terpaksa. Itu yang Tuhan cari. Sampaikan kepada anggota kompak saudara, agar persembahan mereka menjadi persembahan yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan, maka harus selalu memberi persembahan dengan tidak terpaksa.
harus selalu memberi persembahan yang hatinya rela. Karena Tuhan sangat suka menerima persembahan dari umatnya jika dipersembahkan sebagai bukti cinta. Tuhan tahu, Anda saja tahu kok, bisa rasakan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu memberi itu karena cinta atau manipulasi. Ya, ingat cerita Hugo. Bapak Ibu sekalian, sama seperti saat kita memberi bantuan kepada orang tua memberi bantuan kepada anak. Apakah kita lakukan dengan rela? Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan memberi persembahan yang terbaik adalah membuat Tuhan senang, bukan untuk mendapatkan berkatnya. Kita sudah mendapat anugerah keselamatan. Tekankan kepada anak-anak Komsel, Bapak Ibu Saudara, yang anggotamu di bawah usia 14 atau 12 tahun ke bawah. Lalu bagian penutup, ajak anak-anak Komsel berdoa untuk berani untuk menyatakan minta ampun kepada Tuhan jika selama ini mereka memberi persembahan kepada Tuhan tidak dengan tulus, tidak dengan rela, sembarangan, ya, semaunya, tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa hormat, tanpa menyadari mereka itu adalah anak Tuhan yang sudah mendapat kepastian keselamatan. Supaya apa? Kelak sikap mereka berubah. Dan mereka tahu, mereka datang kepada Tuhan memberi persembahan karena mereka sudah penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Dan ekspresi lebihnya adalah memberi persembahan yang terbaik. Kiranya uraian ini menolong Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya saya tidak bisa menguraikan lebih panjang lebar lagi. Sekalipun bisa saya lakukan, tetapi video ini akan menjadi panjang dan lebar. Anda dalami dan berdoa. Minta Roh Kudus memberi hikmat dan mengurapi. Kiranya materi yang saya sampaikan lewat rekaman video ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa memimpin pendalaman Alkitab melalui diskusi di bulan Februari. Tuhan memberkati. Maju terus, semangat. Giving the best. God bless you.